Jika revisi Undang-Undang Desa tidak dilakukan, Fakhrul Razi dan 8 organisasi desa akan kembali kepung gedung DPR MPR RI. Jakarta, usai berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Ketua Komite 1 DPD RI Fakhrul Razi mendesak pemerintah dan DPR segera membahas rapat tripartit untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang sebelum tanggal 5 Desember tahun 2023. Demikian kata Fakhrul Razi di depan puluhan ribu massa yang bergabung dalam 8 organisasi desa di seluruh Indonesia. Fakhrul Razi juga menjadi penasehat beberapa organisasi mengatakan bahwa DPD RI telah merampungkan dan memfinalisasi draft revisi Undang-Undang Desa sebagaimana perjuangan 8 organisasi yang telah diakomodir di dalam draft DPD RI. Oleh karena itu dirinya meminta kepada DPR RI dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki draft revisi Undang-Undang Desa, demikian juga dengan DPD RI. Oleh karena itu pembahasan finalnya ini hanya tinggal pembahasan tripartit saja, setelah itu undang-undang secara sah bisa diketok, pungkas Fakhrul Razi yang juga mantan aktivis Universitas Indonesia ini. Kalau sudah 3 lembaga presiden, DPR dan DPD RI secara tripartit maka undang-undang yang baru sudah bisa disahkan, jelas Fakhrul Razi yang pernah memimpin demo tolak tambang di gedung KPK RI, dan memimpin puluhan ribu pejuang daerah otonomi baru DOB mengepung istana. Terakhir Fakhrul Razi juga mengatakan revisi undang-undang baru maka setiap desa akan mendapatkan 5-10 miliar dengan tambahan masa jabatan kepala desa, demikian juga kesejahteraan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD di seluruh Indonesia baik secara jaminan sosial maupun secara dana masa bakti, purna bakti, pensiun. Fakhrul Razi memastikan dirinya akan kembali mengepung gedung DPR RI MPR RI dengan masa 100.000 perwakilan desa dari seluruh Indonesia. Kamu menduga ada pihak yang tidak setuju agar revisi Undang-Undang Desa disahkan, karena akan menyebabkan dana desa semakin besar, sehingga ada upaya untuk melemahkan desa. Jika revisi tidak segera disahkan, maka kami akan kepung kembali Senayan sampai RUU Desa disahkan, tutup Fakhrul Razi yang juga mantan aktivis HMI Depok. Sumber, DPNPPWI Nasional Fakhrul Razi MIP. Komite 1 dari Dapil Aceh, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Fakhrul Razi, disilakan. Saudara-saudara semua, hari ini kita tunjukkan bendera kita masing-masing. Kibarkan bendera kita masing-masing. Tunjukkan kepada pengecut-pengecut yang tidak mau merevisi Undang-Undang Desa. Kibarkan bendera merah putih. Kibarkan bendera abdesi, kibarkan bendera PPDI, kibarkan bendera Parade Nusantara, kibarkan bendera aksi, kibarkan bendera Apesnas, kibarkan bendera PAPSI. Kita ingin tunjukkan rakyat hari ini lebih penting revisi Undang-Undang Desa daripada Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua adalah perwakilan dari desa, benar? Semua adalah kepala desa, benar? Yang hadir di sini adalah perangkat desa, benar? Perwakilan BPD desa, benar? Mereka-mereka yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dicintai oleh rakyatnya, yang memiliki suara lebih banyak daripada anggota dewan yang duduk di parlemen. Hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, mana yang lebih kita pilih? Revisi Undang-Undang Desa atau Pemilu 2024? Sekali lagi, mana yang kita perjuangkan dan lebih utama? Revisi Undang-Undang Desa atau Pemilu 2024? Teman-teman media tolong diliput dan dicatat bahwa perjuangan hari ini murni perjuangan desa. Hidup desa.
Kita yel-yel dulu. Desa! 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 Indonesia! Indonesia! Suaranya di sebelah kanan. Indonesia! Saudara-saudara sekalian, hari ini yang kita tuntut bukan ingin mengambil semua uang APBN kembali ke desa, tidak. Ini adalah perintah yang sudah ada di dalam undang-undang desa sebelumnya, bahwa dana desa wajib minimal 10%, benar. Hari ini ada 3.800 triliun uang APBN yang dikembalikan ke desa tidak lebih 1 miliar. Totalnya 72 triliun. Bandingkan uang 72 triliun dari 3.800 triliun. Terlalu kecil, 0, sekian persen dari dana APBN sebenarnya wajib diturunkan ke desa sebagaimana perintah konstitusi, perintah Undang-Undang Dasar 45, perintah Undang-Undang Desa. Kita hadir di sini bukan menuntut anggaran desa diperbesar, karena itu sudah perintah dari Undang-Undang Dasar 45, sudah perintah dari konstitusi. Tapi kita ingin membuktikan bahwa desa hari ini bersatu untuk menunjukkan bahwa desa lebih cinta NKRI daripada para koruptor. Kibarkan bendera-bendera kita lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Tunjukkan kepada pecundang-pecundang, tunjukkan kepada pengecut-pengecut yang tidak berani bertemu dengan rakyat hari ini. Mereka digaji oleh rakyat, pajak diambil dari desa, dipilih di desa. Mereka tidak pernah turun ke desa, bahkan dijumpai pun ke sini mereka tidak berani. Benar? Hari ini kita lihat, saudara-saudara, kita tidak butuh pemilu kalau undang-undang desa tidak disahkan. Sepakat? Sepakat? Kita hadir di sini bukan ingin memperpanjang jabatan kepala desa, benar? Kita hadir di sini bukan untuk memperbesar dana desa, benar? Tapi ingin menunjukkan perintah konstitusi bahwa kedaulatan ada di desa. Tanpa desa, Indonesia tidak akan maju dan sejahtera. Saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian, hari ini ada triliunan, ribuan triliunan uang negara yang hari ini dikorup oleh para tikus-tikus. Hari ini ada triliunan uang negara yang dipergunakan untuk BUMN-BUMN yang salah dan rusak, BUMN-BUMN yang rugi. Seandainya semua uang-uang itu dikembalikan kepada desa, desa akan mendapatkan lebih dari 10 sampai 15 miliar per desa. Itulah komitmen Pak Jokowi yang selama ini diperjuangkan buat semua desa. Tapi apa yang terjadi? Pembantu-pembantu beliau tidak beda dengan para tikus-tikus, lebih menikmati uang-uang desa. Mereka takut uang desa 5 sampai 10 miliar, 10 sampai 5 miliar, karena mereka tidak kebagian untuk melakukan korupsi. Benar? Kalau uang itu diserahkan kepada desa melalui disahkan undang-undang desa hari ini, desa akan mendapatkan 5 sampai 10 miliar per desa. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengkorupsi. Ingat, saudara-saudara, hari ini banyak kepala desa yang dikriminalisasi, banyak kepala desa yang disalahkan, banyak kepala desa yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Tapi saya ingin berikan catatan, saudara-saudara, oknum-oknum itu tidak lebih dari 0, sekian persen dari 84.000 kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan 356 bupati kepala daerah dari 500 daerah di seluruh Indonesia yang masuk penjara karena korupsi. 70% korupsi terjadi di kabupaten, terjadi di provinsi, terjadi di pusat, bukan di desa. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur.
Segera undang-undang desa harus disahkan. Dana desa harus sesuai dengan perintah konstitusi. 5 miliar per desa harus masuk di dalam revisi undang-undang desa. Jabatan kepala desa bukan jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah, bukan yang hanya bisa direbutkan oleh para dewan. Untuk menjadi kepala desa itu tidak berat, saudara-saudara. Biar kepala desa saja yang menjabat kepala desa. Oleh karena itu, perjuangan jabatan kepala desa tidak cukup 5 tahun untuk menangani kemiskinan di desa. Tidak cukup 5 tahun untuk menurunkan stunting bayi di desa. Perjuangan kita 9 tahun wajib disahkan segera 5 Desember 2023. Sepakat teman-teman? Saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan, hari ini DPD, DPR, Gubernur, DPR RI, Bupati, Camat, semuanya dapat masa tunjangan akhir jabatan atau yang dikenal dengan pensiun. Perubahan revisi undang-undang desa wajib masuk kepala desa dan aparat desa, termasuk perangkat desa, wajib mendapatkan dana pensiun. Sepakat? Sepakat? Negara telah menghargai kepala desa di seluruh Indonesia. Tidak ada kepala desa yang tidak menang dalam pemilu kepala desa selanjutnya. Tidak ada kepala desa yang tidak menang ketika naik di DPRD kabupaten atau provinsi. Ini menunjukkan bahwa rakyat lebih cinta kepala desa dan perangkat desa daripada tikus-tikus yang ada di parlemen. Ketakutan mereka dengan kekuatan desa hari ini tentunya akan mereka batasi. Mereka takut untuk segera disahkan. Oleh karena itu, sama-sama kita tunjukkan bahwa kehadiran kita tidak ditunggangi oleh siapapun. Sepakat? Tidak didukung oleh partai politik manapun. Sepakat? Tidak didukung oleh presiden, calon presiden manapun. Sepakat? Ini adalah murni perjuangan desa. Hidup desa! Hidup desa! 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 Indonesia! 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 Usulan teman-teman dari PPDI, usulan dari teman-teman Abdesi, dari Parade Nusantara, dari Abdesi, Aksi, dan juga semua asosiasi termasuk APEKNAS telah masuk di meja kami untuk kita perjuangkan sama-sama. Hari ini bahkan Presiden telah mengeluarkan surprise untuk segera dibahas revisi undang-undang desa. Tidak ada alasan ditunda lagi. Tidak ada alasan digeser setelah 2024. Tidak ada digeser setelah pemilu. Kalau dilakukan setelah pemilu, hanya satu kata, basi. Hanya satu kata, basi. Kami mau revisi undang-undang desa segera disahkan selambat-lambatnya 5 Desember 2023. Hidup desa, hidup kepala desa, hidup perangkat desa, hidup BPD desa, hidup asosiasi desa, hidup Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kami undang